Assalamualaikum. Selamat pagi, hari yang luar biasa sekali untuk merefresh tubuh kita. Karena tadi pagi sebelum saya bersepeda, saya sempat ngobrol sama istri. Istri saya bilang, ya kamu sudah banyak mengalami perubahan. Tak pikir perubahan apa, ternyata rambutmu udah mulai putih. Artinya kamu sudah mulai tua, gitu, sudah mulai berumur. Dan aku bilang, gak apa-apalah, yang penting aku getting old sama kamu, menghabiskan masa tuaku bersama kamu, begitu. Akhirnya diketawa dan kita berpisah karena dia harus ngantar anak saya sekolah, saya harus berolahraga. Nah, hari ini saya kepikiran tentang kata perubahan. Kebetulan saya punya kaos yang saya tulis change is good, berubah itu baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Roma 12 ayat yang kedua dia bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Nah, kata berubahlah itu asal katanya dari kata metamorfo. Maka kita akan ketemu yang disebut metamorfosa atau metamorfosis, perubahan secara radikal, perubahan secara ekstrim. Nah, kadang-kadang kita mengartikan radikal ini sesuatu yang mengerikan ya. Kalau di Indonesia radikal itu paham yang mengerikan. Tetapi radikal itu sebetulnya paham yang baik. Apa? Radikal itu asal katanya redik atau kembali kepada akar, kembali kepada bentuk asalnya. Nah, kita diminta sama Tuhan untuk berubah radikal kepada apa? Kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak berubah kepada nilai-nilai dunia. Contohnya, di pengajaran Kristen, ada pengajaran yang luar biasa sekali. Kenapa? Kalau kita diajarkan oleh firman Tuhan bilang begini, kalau kamu dicaci maki, doakan dia, berkati dia. Kalau kamu dianiaya, ampuni dia. Tidak ada pengajaran lain yang di dalam Tuhan seperti itu. Tidak ada pengajaran lain yang harus kita kembali kepada akar, radik di dalam Tuhan. Kalau pengajaran Kristen berkata, kalau kamu difitnah, ditimpakan segala yang buruk padamu, doakan dia, berkati dia. Kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil. Artinya apa? Sesuatu yang radikal. Kita harus kembali kepada akar kita. Alkitab berkata kita ini sudah diperlengkapi dengan perbuatan yang baik yang Tuhan kasih melalui hidup kita. Juga kita ini di Alkitab juga menggambarkan dengan sangat jelas, ketika Yesus ada di dalammu, maka seluruh kepenuhan ilahi ada dalam hidupmu. Oleh sebab itu, jangan berubah kepada pengertian dunia, tetapi berubahlah kepada pengertian Kristus. Sekali lagi, perubahan itu penting. Salah satu contoh sederhana saja. Kalau kita beli susu sapi segar, kita pasti akan suka minum karena itu sesuatu yang menyehatkan buat hidup kita. Tetapi pernahkah kita berpikir dari mana asal susu sapi tersebut? Kalau kita runtut secara alami, susu sapi itu berasal dari apa? Ketika sapi makan rumput, makan daun-daunan, itu akan dikunyah, diolah oleh tubuh dari sapi itu, dan dia akan menghasilkan susu yang kita minum. Tentunya kita nggak akan mau makan rumput atau makan daun-daunan, karena itu memang bukan makanan kita. Yang dimakan oleh sapi bukan makanan kita, tetapi kita akan sangat suka untuk minum susu sapi. Dan susu itu berasal dari mana? Dari perubahan. Rumput diubah menjadi susu. Sekali lagi, yuk berubah kepada radikal. Kembali kepada pengajaran, kembali kepada akar. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.